Nah, hai guys, sudah 2022 dan masih banyak banget yang nanyain ke gua kalau misalnya mereka harus beli kamera A7S Mark II atau enggak. Oke, singkatnya enggak, tapi masih worth it? Masih. Nah, kalau misalnya kalian punya duit untuk beli A7S Mark II di tahun 2022, gue lebih saranin kalian mending nabung sedikit. Kalian beli A7C atau A7 Mark III, dimana itu lebih worth it banget menurut gue. Gue bakal ngejelasin alasan-alasan kenapa kalian nggak perlu atau nggak butuh atau nggak usah beli atau nggak tahu gue ngomong apa ini sekarang. Kalian nggak usah beli A7S Mark II di tahun 2022. Alasan yang pertama itu adalah autofocus. Autofocusnya itu jelek banget. Dia tuh cuman ngedetect kontras doang. Dia nggak ada AI-nya untuk ngedetect mata doang, atau kayaknya face detection ada deh. Cuman eye detection nggak ada. Dia masih kontras. Ya ini. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua itu baterai life, dimana baterainya itu masih pakai NP-FW50. NP-FW50 ini kecil banget kapasitas mAh-nya, jadi cepet banget untuk dia habis baterai gitu kan. Kira-kira untuk satu baterai ini tuh cuman 1 jam ya, mungkin 1 jaman syuting, dan itu langsung habis. Dan bagi kalian yang punya atau pernah punya A7 Mark II, A7, A7R Mark II, A7S Mark II, A7 Mark II, udah gue sebut belum sih? Nah, yaitu pasti kalian setidaknya minimal punya 3 baterai yang kayak gini, asli Sony ataupun dari merek yang lain gitu. Nah, dan itu lumayan ngabisin duit ya, karena nggak murah sih satunya ini waktu itu, 900 ribuan. Dan gua waktu itu punya 6 atau 8, ya kurang lebih segitu gitu. Terus selain itu, kalau misalnya kalian ingin beli A7S Mark II sekarang, itu menurut gua rada sayang untuk investment kalian jangka panjang, dimana baterainya ini kalau misalnya kalian beli ini kan pasti beli baterainya ini banyak juga. Kamera-kamera Sony yang baru sekarang itu udah nggak pakai lagi, dimana A7C atau kamera-kamera yang tadi gue saranin, A7C sama A7 Mark II, itu dia udah pakai FZ100, dimana FZ100 ini bisa kayak 3 kali sampai 4 kali lipatnya baterai NP-FW50 ini. Ya harganya juga gitu kan. Habis nggak tuh? Setelah itu, selain baterai life, alasan berikutnya itu kenapa gua nggak nyaranin kalian untuk beli A7S Mark II itu adalah memory card slotnya masih cuma 1. Nih kayak memori kamera slotnya itu cuma 1, dimana kamera-kamera Sony yang baru itu udah rata-rata pakai 2 SD card slot, kayak lu bisa masukin 2 sekaligus gitu, dimana itu enak banget buat kalian yang misalnya syuting kayak wedding atau apapun sih sebenarnya. Jadi kalian bisa nge-record ke 2 memory card sekaligus gitu. Kalau misalnya memory card satunya full, kalian bisa langsung record masukin ke memori yang kedua tanpa ngebuka itu pintu memory cardnya. Untuk harga ini mungkin mulai gapnya tuh mulai nipis ya, kayak udah mulai ketemu, bahkan udah ngelewatin gitu. Untuk harga barunya sendiri A7S Mark II itu udah hampir nggak ada, tapi kayaknya tadi gue nyari sih masih ada ya di Tokped ya. Harganya tuh 24 juta gitu, body only, dimana dengan harga segitu kalian bisa dapat juga A7 Mark III, dimana A7 Mark III juga harganya kisaran segitu. Untuk A7C mungkin masih rada lebih mahal, kisaran di 27 atau 26an gitu. Kalau misalnya kalian ada orang dalam mungkin 24. Jadi menurut gue kalau misalnya kalian punya budget segitu, rada ditahan atau enggak jangan beli A7S Mark II, A7 III atau enggak A7C. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang low lightnya bagus, itu ya nggak ada kamera lain gitu. Maksud gue untuk harga segitu, gua rasa nggak ada kamera yang bisa ngalahin low lightnya A7S Mark II sih. Masih belum ada. Untuk range harga di 23 jutaan ya, itu belum ada menurut gua. Jadi kalau misalnya memang itu alasannya, ya udah kalian beli aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak kuat dengan downside yang tadi gua jelasin, mungkin gua ada tipsnya. Jadi kayak kalian mungkin bisa syuting pakai power bank, ditaruh di atasnya terus dicolok, tuh mungkin bisa nambahin battery life kalian gitu. Atau enggak kalian kalau misalnya pengen hasilnya tuh 10 bit, pengen grading yang ini yang itu, pengen keren lah. Nah itu gue saranin kalian beli external recorder. Ya gak sih? Ya kan? Iya, external recorder Atomos Ninja V atau Atomos Ninja 5 itulah. Nah, itu tuh yang bisa bikin kalian nge-record 10 bit dari kamera ini gitu. Itu sih menurut gua hal-hal yang mesti kalian tahu sebelum membeli A7S Mark II. Kalau misalnya kalian udah punya A7S Mark II, apakah masih worth it dan bisa dipakai untuk bikin video ads yang keren-keren atau apapun, atau iklan atau bahkan TVC? Enggak sih.
iklan ya, iklan gitu atau video-video keren sangat amat bisa. Tapi ya itu tadi, mungkin kalian butuh power bank atau external recorder kalau misalnya mau keep up sama kamera-kamera yang sekarang gitu sih menurut gue. Jadi kalau misalnya gue tarik kesimpulan dari semuanya, kalau misalnya kalian punya budget, belilah A7S Mark III. Ada 51 juta, ya Allah, saya pengen. Jadi buat kalian yang nanya apakah worth it beli A7S Mark II di tahun 2022, sayangnya enggak. Tapi kalau misalnya kalian udah punya A7S Mark II dan pengen dipakai untuk berkonten atau bikin ads, iklan dan segala macem di tahun 2022, masih banget. Mungkin segitu aja sharing-sharing gue hari ini. Gue harap bermanfaat buat kalian. Gue harap bisa menjawab pertanyaan kalian. Dan bagi kalian yang masih punya pertanyaan, bisa komen di bawah, langsung aja di dan kalau misalnya kalian punya ide bikin video apa atau pertanyaan, nah ini pantesan kok saya kedinginan. Nah kalau misalnya kalian punya konten, komen di bawah. Ya udah segitu aja. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Yeah. Bye guys. Ngomong apa?